Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang unsur periode ketiga dan logam transisi periode keempat. Oke, di unsur periode ketiga ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan, sifat fisik, sifat kimia, kelimpahan, manfaat, dan dampaknya. Oke, yang di sifat keperiodikan, yang pertama ada jari-jari atom. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Elektron valensi bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar atau elektron valensi bertambah. Ini menyebabkan penyusutan jari-jari atom. Nah, jika diurutkan, unsur natrium memiliki jari-jari atom yang paling besar, sedangkan argon memiliki jari-jari atom yang paling kecil. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan atom berfase gas untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar. Secara umum, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Jari-jari atom yang kian mengecil membuat elektron sulit dilepaskan sehingga energi ionisasi bertambah. Nah, namun peningkatan energi ionisasi ini tidak mutlak. Ada beberapa penyimpangan seperti di unsur Al dan atau aluminium dan sulfur. Nah, elektron valensi unsur magnesium yang berpasangan dan terisi penuh bersifat lebih stabil. Elektron valensi unsur aluminium yang tidak berpasangan kurang stabil dan ini menyebabkan unsur aluminium memiliki energi ionisasi yang lebih rendah dibandingkan magnesium. Lalu yang kedua ada sulfur. Elektron valensi unsur fosfor yang terdiri dari setengah penuh dengan arah spin yang sama bersifat lebih stabil. Elektron unsur sulfur yang memiliki sepasang elektron dan dua elektron tidak berpasangan bersifat kurang stabil. Dan ini menyebabkan unsur sulfur memiliki energi ionisasi yang lebih rendah dibandingkan fosfor. Dari kiri ke kanan, elektron negativitas semakin besar. Argon dianggap tidak memiliki elektron negativitas karena telah memenuhi kaidah oktet. Nah, jika diurutkan, unsur klorin memiliki nilai elektron negativitas paling tinggi, sedangkan natrium yang memiliki elektron negativitas paling rendah. Sifat fisik 1. Wujud. Wujud unsur periode ketiga dalam suhu kamar 25 derajat Celcius terdapat dua bagian, ada padat dan gas. Yang padat ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan sulfur. Yang gas terdapat klorin dan argon. Yang kedua, titik leleh. Titik leleh unsur periode ketiga dipengaruhi oleh ikatan antar atom yang dibentuknya. Natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai ikatan logam. Titik leleh meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah elektron valensi. Silikon memiliki struktur kovalen raksasa yang menyerupai intan. Adanya 4 ikatan kovalen yang kuat dan terjalin secara berantai membuat titik lelehnya tinggi. Belerang dengan bentuk kristal, siklik oktatomik S8 mudah mengalami pemutusan ikatan. Tetraatomik P4 yang ikatannya lemah. Klorin sebagai gas diatomik Cl2 dan argon sebagai gas monoatomik. Keduanya memiliki ikatan antar molekul yang sangat lemah. Kemudian kita masuk ke sifat unsur periode ketiga, yaitu ke sifat kimia. Sifat kimia yang pertama adalah reaktivitas. Unsur yang paling reaktif adalah natrium dan klorin. Ini karena natrium mudah melepas elektron, sedangkan klorin mudah menerima elektron. Semakin ke tengah, reaktivitas yang dimiliki unsur akan semakin berkurang. Lalu yang kedua adalah sifat oksidator dan reduktor. Sifat oksidatornya akan semakin bertambah dari kiri ke kanan. Dan sifat reduktornya berkebalikan dengan sifat oksidatornya, di mana akan berkurang dari kiri ke kanan. Lalu sifat kimia yang
Terakhir ada sifat asam dan basa. Next slide-nya nomor 3. Sifat asam dan basa. Kita bisa mengamati sifat keasam basaannya ketika kita mengikat hidroksida. NaOH merupakan basa kuat dan MgOH2 bersifat basa lemah. Tetapi hidroksida yang dibentuk oleh silikon sampai unsur klorin tidak stabil dan terurai menjadi senyawa asam dan air. Dapat disimpulkan bahwa dari kiri ke kanan, sifat asamnya semakin kuat. Aluminium dan argon adalah pengecualian. Aluminium bersifat amtofer, yaitu bersifat asam bila direaksikan dengan basa kuat dan bersifat basa jika direaksikan dengan asam kuat. Sedangkan argon bersifat netral. Selanjutnya kita membahas kelimpahan unsur periode ketiga. Aluminium ditemukan di alam dalam bentuk mineral utama berupa bauksit dan kriolit. Silikon di alam ditemukan dalam mineral feldspar dan kuarsa. Fosfor ditemukan di alam dalam bentuk mineral utama berupa fluorapatite dan fosforit. Dan terakhir, belerang biasa ditemukan dalam mineral penting berupa gipsum dan pirit. Proses pembuatan yang pertama ada aluminium. Proses Hall-Héroult yaitu elektrolisis leburan aluminium 2, oksigen 3, ion aluminium 3 plus dari aluminium 2, oksigen 3 akan tereduksi di katoda, sehingga logam aluminium akan didapatkan. Berikut proses pembuatan aluminium. Ya. Yang kedua ada silikon. Proses reduksi silika silika direaksikan dengan kokas atau karbon pada suhu 1500. Dulu. Kemudian kita masuk ke bagian manfaat. Yang pertama, aluminium. Manfaatnya untuk bahan baku pembuatan alat dapur, bahan baku pembuatan kaleng, bahan baku pembuatan kabel listrik, bahan baku pembungkus makanan. Yang kedua, silikon. Manfaatnya untuk bahan baku pembuatan kaca, untuk bahan baku pembuatan semen. Yang ketiga, fosfor. Manfaatnya untuk bahan baku pembuatan pupuk, untuk bahan baku lapisan penggesek korek api batang. Yang keempat, sulfur. Manfaatnya untuk bahan baku pembuatan asam sulfat H2SO4, untuk bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur. Kita langsung masuk ke dampak aluminium Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global, kerusakan sistem saraf pusat, kelesuan demensia silikon, penyuntikan pada bagian tubuh yang kaya pembuluh darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah hingga stroke, peradangan dan kanker setelah operasi plastik. Fosfor, limbah radioaktif dari pengolahan biji fosfor. Uap fosfor putih dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, dan ginjal. Sulfur, H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Penurunan kemeja mesin diesel akibat kerak yang terbentuk di saluran bahan takan. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur logam transisi yang berada di periode keempat, meliputi sifat keperiodikan, sifat fisik, sifat kimia, kelimpahan, proses pembuatan, manfaat, dan dampaknya. Sifat keperiodikannya. Yang pertama ada jari-jari atom. Dari silikon hingga nilon, jari-jari atom cenderung berkurang. Penurunan jari-jari atom dari Cr hingga
Ni tidak terlalu signifikan. Terjadi penambahan jari-jari atom dari nilon hingga zinc. Baik, Chris. Kenapa? Coba udah kan. Tadi itu dari SD sampai tadi apa? Ini ya. Nilon ya? Nikel itu, Oh, bukan nikel. nilon. Iya, iya. SD-nya tadi lu bacanya apa tadi? Silikon. SD-nya itu bukan silikon, skandium. Iya, iya, iya. Skandium. Dari SD cuek-cuek skandium, terus. Ni nikel, terus CR-nya kromium. Iya, iya. Ulang Terus lagi. kalau Zen ya kalau Zn zinc. Udah gitu aja. Sifat keperiodikan. Yang pertama ada jari-jari atom. Dari Sc hingga Ni, jari-jari atom cenderung berkurang. Penurunan jari-jari atom dari Cr hingga Ni tidak terlalu signifikan. Terjadi penambahan jari-jari atom dari Ni hingga Zn. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi cenderung bertambah walaupun sedikit fluktuatif. Terjadi kenaikan signifikan dari Cr ke Mn dari Cu ke Zn. Yang ketiga, elektronegativitas. Dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung meningkat. Terjadi penurunan nilai elektronegativitas dari Cr ke Mn dari Cu ke Zn. Semakin stabil konfigurasi elektron suatu atom, maka elektronegativitasnya semakin kecil. Ada sifat fisik, yang pertama ada warna. Terjadinya variasi warna pada unsur logam transisi ini disebabkan oleh orbital 3D yang mengalami pemisahan splitting menjadi dua kelompok energi, yaitu kelompok orbital pada sumbu D2 dan dx2 min Y2, serta kelompok orbital di antara sumbu dxy, dy2 dan dx2. Adanya pemisahan ini menyebabkan elektron pada orbital D dapat tereksitasi. Adanya pemisahan ini menyebabkan elektron pada orbital D dapat tereksitasi. Energi yang dapat menyebabkan elektron tereksitasi disebut energi cahaya tampak. Komponen-komponen cahaya, jika diurutkan dari kenaikan energi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Elektron pada orbital D dapat menyerap salah satu komponen cahaya tampak pada panjang gelombang dan tingkat energi tertentu yang membuatnya tereksitasi. Elektron kembali ke tingkat energi awal dengan melepaskan cahaya komplementer dari cahaya yang diserapkan. Bisa nggak, Din? Jika Lanjut. senyawa menyerap semua komponen cahaya, maka tidak ada cahaya yang sampai ke mata. Dengan kata lain, senyawa terlihat berwarna hitam atau tidak berwarna. Jika senyawa transisi memantulkan semua komponen cahaya, maka senyawa berwarna terlihat berwarna putih atau tidak berwarna. Variasi warna pada satu unsur dengan bilangan oksidasi yang berbeda terjadi karena perubahan bilangan oksidasi mengakibatkan perubahan besarnya celah energi. Isi penuh, contohnya Zn. Yang kedua, paramagnetik, sedikit dapat ditarik oleh magnet, dimiliki oleh unsur transisi yang memiliki sedikit elektron tidak berpasangan, contohnya Cu. Yang ketiga, ferromagnetik, dapat ditarik kuat oleh magnet, dimiliki oleh unsur transisi yang memiliki banyak elektron tidak berpasangan, contohnya Fe. Kemudian sifat kimia. Semakin mudah atom unsur transisi membentuk ion positif, maka unsurnya semakin reaktif. Semakin kecil energi ionisasi, maka unsurnya semakin reaktif. Semakin kecil E potensial, maka unsurnya semakin reaktif. Semua unsur transisi periode keempat memiliki E potensial negatif kecuali Cu. Unsur transisi periode keempat kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali dan alkali tanah. Unsur Mn dan Fe tidak tahan korosi. Kelimpahan. Skandium diperoleh dari mineral gandolinit dan euxenit. Vanadium diperoleh dari mineral
vanadit, dan karnotit. Titanium diperoleh dari mineral rutil, ilmenit, lalu kromonium diperoleh dari mineral kromit. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Yang pertama ada scandium. Dibuat dengan elektrolisis SCl3 pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius dengan menggunakan elektroda inert. Lalu yang kedua ada proses titanium. Menggunakan metode Kroll yang ditemukan oleh William Justin Kroll. Prosesnya meliputi yang pertama rutil atau TiO2 dibuat menjadi TiCl4 dengan mereaksikannya bersama gas klor dan karbon pada suhu 900 derajat Celcius. TiCl4 direduksi dengan lelehan logam magnesium pada temperatur 1000 sampai 1500 derajat Celcius dalam atmosfer gas argon menghasilkan lelehan MgCl2 dan sponge yang mengandung 30% pengotor berupa sisa MgCl2. Lalu, pengotor dihilangkan dengan dipanaskan. Lelehan MgCl2 dielektrolisis menghasilkan logam magnesium dan gas klor untuk digunakan kembali. Lalu yang ketiga ada ferrovanadium atau vanadium ditambah besi. Dibuat dengan mereduksi P2O5 menggunakan campuran silikon dan besi dalam wadah bertekanan tinggi. SiO2 direaksikan dengan CaO membentuk kerak SiO3 lalu dipisahkan dari ferrovanadium. Lalu selanjutnya adalah kromium. Diperoleh dengan mereaksikan kromit dengan Na2CO3 dan gas oksigen di udara pada suhu 900 sampai 1000 derajat Celcius menghasilkan Na2CO4. Na2CO4 dipisahkan dari Fe2O3 dengan dilarutkan dalam air. Na2CO4 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan endapan Na2Cr2O7. Na2Cr2O7 direduksi menggunakan kokas pada suhu tinggi membentuk Cr2O3. Cr2O3 dimasukkan ke dalam wadah baja dengan panas dan dicampur dengan serbuk aluminium sebagai produksi dan BaO2 sebagai bahan bakar. Campuran tersebut dipanaskan dengan membakar serbuk BaO2. Reaksi yang terjadi saat pemanasan oksida logam dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi disebut reaksi termik. Lalu selanjutnya ada mangan. Dibuat dengan proses aluminotermik. Lusid dicuci dengan dialiri air lalu dipanaskan dengan udara sehingga berubah menjadi Mn3O4. Mn3O4 dicampur dengan bubuk aluminium dalam cawan lalu dihimpun dengan bubuk magnesium dan BaO2. Cawan yang digunakan untuk pembakaran diletakkan dalam pasir. Aluminium akan mereduksi Mn3O4 dan menghasilkan logam mangan murni. Lalu selanjutnya ada besi. Pengolahan logam besi menggunakan proses standar tinggi. Kokas dan CaCO3 dimasukkan ke dalam tungku. Oksigen dialirkan dari bawah tungku dan bereaksi dengan kokas membentuk gas CO dan CO2. Fe2O3 direduksi menjadi Fe3O4 pada suhu kurang lebih 250 derajat Celcius. Fe3O4 direduksi menjadi FeO pada suhu kurang lebih 16 derajat Celcius. FeO direduksi menjadi logam besi pada suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Bagian dengan tanur yang bersuhu tinggi menyebabkan CaCO3 berubah menjadi CaO dan CO2. CaO mengikat zat pengotor yang ada seperti SiO2 dan Fe2O5. Campuran antara CaSiO3 dan Ca3PO4 dua kali merupakan cairan kerak atau slag. Besi cair turun ke dasar tanur. Besi yang dihasilkan disebut peak iron dengan kemudian kurang lebih 95% dan titik vele
1180 derajat Celcius. Pig iron dilebur dan dipadatkan pada cetakan menghasilkan cast iron. Cast iron diolah menjadi baja dengan menghilangkan zat pengotornya sehingga hanya tersisa 0,2% karbon. Lalu selanjutnya ada kobalt. Diproduksi dengan mereaksikan ion kobalt dengan NaOCl. COOH 3 kali dipanaskan untuk membentuk CO2O3. CO2O3 ditambahkan karbon sehingga terbentuk logam kobalt. Lalu selanjutnya ada nikel. Dilakukan dengan reduksi mineral penlandit melalui proses standar tinggi. Berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama ada pembanggangan atau roasting. Mereaksikan penlandit dengan gas oksigen. Lalu yang kedua ada reduksi. NiO direduksi dengan CO menghasilkan logam nikel. Lalu selanjutnya ada tembaga atau CU. Dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama pengapungan atau floating. CuFeS2 dikecilkan ukurannya dengan penggilingan. Butiran halus CuFeS2 dicampur dengan air dan minyak khusus lalu dimasukkan ke dalam tangki. Udara dilarikan ke dalam tangki melalui agitator atau pengaduk. Bagian dari tembaga akan terikat dengan gelembung minyak. Tembaga di bagian permukaan dilarikan menuju bak penampung. Lalu yang kedua ada pemanasan atau roasting. Biji tembaga dipanaskan dalam suatu furnace sambil dialiri udara. Oksigen di udara akan mengikat zat pengotor dalam bentuk senyawa oksida. Biji tembaga bereaksi dengan oksigen membentuk Cu2S. Lalu yang ketiga ada smelting. Cu2S dicampur dengan pasir dan bubuk kokas lalu dimasukkan ke dalam blast furnace. Di dalam blast furnace dialirkan udara panas dengan suhu 800 derajat Celcius. Terjadi beberapa reaksi diantaranya 2Cu2S ditambah 3 oksigen menghasilkan 2Cu2O ditambah dengan 2SO2. Lalu ada Cu2O ditambah FeS menjadi Cu2S dan FeO. Lalu FeO bereaksi dengan SiO2 menghasilkan FeSiO3. FeSiO3 yang dihasilkan merupakan zat pengotor yang disebut slag. Campuran yang terdiri dari Cu2S dan FeO disebut dengan mate dan diselarkan ke wadah penampungan. Lalu yang keempat ada Bessemerization atau reduksi. Mate dimasukkan ke dalam tungku Bessemer. Di dalam tungku Bessemer dialirkan udara dan pasir panas. Zat pengotor bereaksi dengan oksigen dari udara membentuk oksidan. Cu2S teroksidasi membentuk FeO lalu bereaksi dengan SiO2 membentuk FeSiO3 atau slag. Cu2O bereaksi dengan Cu2S membentuk tembaga dengan kemudahan kurang lebih 98%. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah elektrolisis. Larutan CuSO4 dielektrolisis menggunakan logam tembaga kotor dari tahap sebelumnya sebagai anoda dan tembaga murni sebagai katoda. Cu kotor di anoda teroksidasi menjadi ion Cu2+, lalu direduksi katoda menjadi Cu bersih. Lalu yang terakhir ada seng atau Zn. ZnS dipanggang sehingga menghasilkan ZnO. ZnO direduksi dengan karbon pijar pada suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius menghasilkan logam seng dalam bentuk gas. Seng dalam bentuk gas akan dikondensasi menjadi debu seng. Jadi di sini ada manfaat. Scandium salah satu bahan pembuat kerangka pesawat, agen pelacak kilang minyak, pembuatan lampu. Titanium implan gigi, pengganti tulang pinggul dan lutut. Pigmen cat warna putih, campuran kosmetik untuk tabir surya,
Vanadium, katalis dalam pembuat asam sulfat, memberi warna coklat hingga hijau dalam pembentukan keramik. Kromium, melapisi logam lain agar tahan korosi. Bahan dasar dalam industri baja. Mangan, salah satu komponen penyusun baterai sel kering. Salah satu elemen penting untuk manusia bertahan hidup. Besi, bahan bangunan, bahan pembuat sarana transportasi, dan pembentukan sel darah merah. Ada juga kolbat, mendeteksi perubahan cuaca, salah satu bahan pembuatan baterai, dan nikel, bahan dasar rechargeable battery, bahan baja tahan karat, tembaga, bahan kabel listrik, bahan atap dan perpipaan. Ada juga seng untuk galvanisasi dan bahan pembentukan kuningan. Skandium dapat merusak organ hati, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Merusak membran sel air. Titanium dapat mengakibatkan perubahan di paru-paru. Vanadium dapat memicu iritasi paru-paru, tenggorokan, mata, dan rongga hidung. Kromium mengurangi oksigen terlarut dalam air. Mangan dapat menyebabkan halusinasi, mudah lupa, hingga kerusakan saraf. Dan ini dampak-dampaknya. Besi dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kulit yang menghitam. Kobalt dapat menyebabkan asam dan pneumonia, dapat memicu kemandulan, rambut menjadi rontok, bahkan kematian. Nikel dapat mengakibatkan kanker hidung, laring, dan paru-paru, dan prostat, dan dapat juga merusak alga. Kalau tembaga dapat mengakibatkan sakit kepala, sakit perut, muntah, hingga kerusakan pada hati dan ginjal. Tembaga dapat merusak pankreas, mengganggu metabolisme protein, serta menyebabkan arteriosklerosis, berpotensi mengganggu aktivitas organisme dalam tanah. Contoh dan soal kita punya contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama ada seorang siswa memiliki 3 unsur yang terletak pada periode ketiga dalam periode unsur, yaitu unsur A, B, dan C. Unsur A jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan unsur B jika direaksikan dengan air akan menghasilkan gas hidrogen. Siswa tersebut mereaksikan unsur C dengan asam dan basa. Ternyata unsur C bereaksi baik dengan kodanya. Urutan unsur tersebut dalam sistem periodik dari kiri ke kanan adalah, nah, jawaban yang benar adalah yang E. Mengapa? Unsur oksida A dapat memerahkan lakmus biru, artinya bersifat asam. Unsur B direaksikan dengan air menghasilkan gas hidrogen. Reaksi yang terjadi adalah B ditambah bereaksi dengan 2H2O menghasilkan BOH2 kali dan gas hidrogen. Selain menghasilkan gas hidrogen, juga menghasilkan suatu basa. Unsur C dapat bereaksi dengan asam dan basa. Artinya unsur C bersifat amfoter. Urutan kecenderungan sifat pada unsur-unsur periode ketiga antara lain, yang pertama logam atau basa adalah natrium dan magnesium. Lalu amfoter adalah aluminium dan non-logam atau asam yaitu silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Maka urutan dari kiri ke kanan adalah B, C, lalu A. Lalu nomor 2 ada logam golongan unsur transisi berikut dapat bereaksi dengan HCl kecuali A. tembaga, B. besi, C. seng, D. mangan, dan E. kobalt. Nah, jawaban yang benar adalah A atau tembaga. Sisi periode keempat memiliki harga potensial reduksi negatif. Artinya unsur-unsur ini mudah teroksidasi, kecuali unsur tembaga. Unsur tembaga cenderung mudah tereduksi karena nilai potensial reduksi yang positif. Reaktifan ini dapat kita tinjau dari reaksi antara logam transisi periode keempat dengan asam kuat, misalnya HCl.
Sebagian besar unsur transisi periode keempat dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HCl menghasilkan gas hidrogen. Misalkan unsur Fe bereaksi atau unsur besi bereaksi dengan HCl menghasilkan FeCl2 dan gas hidrogen. Sedangkan unsur transisi periode keempat yang memiliki potensial reduksi positif yaitu Cu tidak akan bereaksi dengan asam kuat seperti HCl. 3. Perhatikan data unsur-unsur transisi periode keempat berikut. Unsur transisi periode keempat di atas yang ditarik lemah oleh magnet adalah A yang P, B yang C, C yang R, D yang S, atau E yang T. Jawabannya adalah yang D atau yang S. Sifat kemagnetan terbagi menjadi 3. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ferromagnetik adalah unsur-unsur yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik adalah unsur-unsur yang ditarik lemah oleh magnet. Dan diamagnetik adalah unsur-unsur yang tidak tertarik oleh magnet. Sifat kemagnetan bergantung pada jumlah elektron tidak berpasangan. Makin banyak spin elektron yang tidak berpasangan, makin besar sifat kemagnetannya. Masing-masing spin elektron yang tidak berpasangan akan memberikan medan magnetik sehingga total medan magnetik yang dihasilkan oleh suatu atom lebih besar apabila terdapat banyak spin elektron yang tidak berpasangan. Unsur yang semua elektronnya berpasangan dipastikan bersifat diamagnetik. Oke. Analisis elektron valensi dari kelima opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang P memiliki 4 elektron tidak berpasangan, yang Q memiliki 3 elektron tidak berpasangan, yang R tidak memiliki 2 elektron tidak berpasangan, dan yang S tidak memiliki 1 elektron tidak berpasangan, dan T tidak memiliki elektron tidak berpasangan. Dengan demikian, unsur yang paling lemah ditarik oleh magnet adalah unsur S, karena jumlah elektronnya paling sedikit, yaitu 1. Kenapa bukan unsur T? Karena unsur T bersifat diamagnetik atau tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet, karena tidak memiliki elektron tidak berpasangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.